Nah, ketika kita udah memiliki knowledge, kita udah memiliki skillnya, tapi yang paling penting adalah attitude. Nah, ini attitude ini yang menimbulkan stigma. Oke, ya sahabat Oda dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi nih. Sorry banget, gue baru sempat upload video podcastan baru lagi, soalnya emang belakangan gue lagi sibuk banget sama kerjaan. Ya, dan kali ini gue ditemenin sama Bro Yeri Pergata dari Yayasan Insan Yayasan apa bro namanya tadi? Yayasan Air aja. Yayasan Air. Air ya. Anugerah Insan Residivis. Ini kalau buat masyarakat awam agak serem nih residivis. Kenapa nih bro? Kenapa namanya Yayasan Insan Residivis? Ya intinya salah satu pendirinya bermaksud untuk membuat suatu wadah yayasan yang dapat yang bisa beranugerah untuk insan residivis gitu aja. Nanti mungkin lebih ini ya ke teman-teman yang mungkin pengguna nafsan ya mungkin ya. Enggak semua all residivis. Oh gitu. Semua orang residivis berarti ya, tidak hanya pidana tertentu gitu ya. Kategori enggak. Oke. Semua. Ini unik nih. Bisa diceritain nggak? Bisa diceritain nggak nih? Kira-kira apa sih seluk-beluknya mungkin atau seluk-beluk penanganannya mungkin atau apa yang dilakukan sama teman-teman dari Yayasan Air ini? Kita sedikit aja berbicara tentang sejarah berdirinya Yair ya Om ya. Ya. Jadi yayasan ini diinisiasi oleh seorang mantan narapidana yang namanya sudah terkenal kalau di kalangan residivis, kalau di kalangan lapas namanya Heri Towet. Jadi beliau itu bisa dihitung 8 kali mondar-mandir masuk penjara. Dia masuk penjara awalnya, kemudian dia pulang. Setelah pulang dia mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Yang akhirnya dia kembali melakukan tindak kejahatannya. Dapat lagi, ketangkap lagi, masuk lagi, itu terus sampai 8 kali. Yang akhirnya beliau berpikir gitu, apakah saya akan yang dibunuh oleh stigma atau saya yang harus melawan dengan stigma. Akhirnya dia berkesimpulan pas 8 kali ini pas pulangnya, saya yang harus melawan stigma, saya yang harus membunuh stigma. Demikian. Jadi pas begitu di masyarakat dia bikin kelompok, dulunya kelompok dulu sebelum jadi yayasan. Selama 18 tahun dia dengan modal nekat, dengan modal dengkul, yang akhirnya ternyata komunitas ini butuh wadah. Maka berdirilah yayasan yang insya Allah beranugerah untuk insan residivis. Gitu. Ya, ini berdiri sejak kapan tuh ya Yayasan Air ini? Berdirinya sih udah dari 20 tahunan kelompok ini. Cuma kalau dari Kemenhukam kementerian dari 2018 kita baru sah. Berarti udah lama ya, 20 tahun ya. Udah termasuk yayasannya Seto. Kalau yang sahnya yang dapat SK dari Kemenhukam-nya dari 2018. Cuma perjalanannya aja yang udah lama 20 tahun. Iya. Terus Bang Yeri sendiri udah bergabung di Yayasan Air ini sudah berapa lama nih Bang? Belum lama sih kalau saya sih. Jadi gini Om. Yang pertama si Yayasan Air ini punya fokus program. Fokus programnya itu lebih ke peningkatan kualitas hidup mantan narapidana dan narapidana itu sendiri. Dalam kurun waktu ya sekitar 20 tahunan itu yayasan ini sudah menjaring mantan narapidana hampir 500 lebih.
500 lebih, kemudian kita bekali dengan kepelatihan, di sini ada sablon, kemudian ada divisi yang namanya NBC juga, jadi Militan Boxing Club. Jadi mereka dilatih untuk jadi bodyguard. Terus kita salurkan ke instansi-instansi yang membutuhkan tenaga satuan pengamanan, satpam atau bodyguard. Jadi dari 500 itu kita udah salurkan sekitar kurang lebih 300 orang gitu. Nah, dari sejarah itu bisa dikata Yayan ini 95% sudah berhasil dalam fokus program tersebut. Nah, kemudian dia pengen menjalur nih ke program lain, makanya dia ngerekrut saya gitu Om. Di program kesehatannya, di isu HIV dan populasi kunci rentan resiko tertular HIV dan HIV-nya. Oke, iya. Ini terus dapetin anak-anak binaan atau orang-orang binaannya gitu yang dibina ini dari mana tuh? Apakah mereka datang sendiri ke Yayasan Air atau memang udah bekerja sama dengan mungkin lapas atau kejaksaan gitu? So, kita udah kerjasama sama lapas-lapas dan udah ada ini juga dari Kemenkumham kan, jadi kebetulan Dewan Pembina dan Dewan Penasehatnya kita masih dari pekerja Bapas juga. Berarti memang udah ada kerjasama ya, jadi memang ibaratnya udah dipercaya lah ya gitu, artinya dengan. Jadi kalau misalkan ada narapidana yang begitu pembebasan bersyarat kan itu harus ada wali, kadang-kadang kan walinya yang jauh, misalkan lapasnya dia ditahannya di Bandung, kemudian dia posisinya ada di Malang gitu. Kita bisa jadi walinya kalau. Oh gitu. Wah ini menarik banget ini. Ya maksudnya jarang-jarang sih ya. Maksudnya memang untuk saat ini kan masyarakat itu masih punya stigma yang sangat kuat banget gitu sampai dengan hari ini tuh bahwa yang namanya orang kalau sudah berurusan dengan hukum, apalagi sampai masuk ke lembaga pemasyarakatan, itu pasti cenderung dianggap sebagai sampah masyarakat gitu ya, atau mungkin dianggap sebagai satu yang merugikan gitu. Dan memang ini yang dibutuhkan sama teman-teman yang memang sudah ya katakanlah insaf mungkin ya, insaf dari kenakalannya atau insaf dari perbuatan-perbuatan yang selama ini mungkin merugikan diri mereka sendiri, ya artinya kalau tidak ada yang mempercayai mereka, siapa lagi gitu kan yang akan mempercayai. Nah, itu selama proses pelatihannya ini berapa lama tuh, Bang Yeri? Misalnya orang masuk, terus kemudian dia dibina, dilatih, terus sampai berapa lama sampai baru kemudian nanti siap untuk disalurkan atau siap untuk menjadi masyarakat yang kita sebutnya masyarakat yang civilized ya secara umum gitu. Kalau bilang berapa lamanya itu tergantung kepada kepelatihannya. Jadi intinya kembali lagi yang akan kita bahas itu adalah konsep kualitas hidup. Jadi pertama dia bergabung ke kita atau kita yang lagi melakukan penjangkauan terhadap mereka, yang akan kita berikan kepada mereka adalah konsep kualitas hidup tersebut gitu. Yang akan nanti kita bahas, kenapa ada stigma, kenapa ada diskriminasi, yaitu tadi konsep kualitas hidupnya. Kenapa ada stigma di pengguna nafsa, kenapa ada stigma di ODA, kenapa ada stigma di mantan narapidana. Kita bahas nanti kenapa itu bisa terjadi. Iya, itu menarik ya Bang, tadi ketika Abang membahas mengenai kenapa sih ada stigma gitu di masyarakat. Nah ini menurut Bang Yeri sendiri gimana nih Mas, Bang, kenapa bisa ada stigma di ex-narapidana atau ke teman-teman pecandu narkotika dan teman-teman ODA nih? Menurut Bang Yeri sendiri gimana nih dari kacamatanya Bang Yeri? Ya
kalau menurut makasih Bang. Jadi kalau menurut saya itu stigma itu bukan terjadi pada populasi kunci saja seperti Oda, seperti Penasun, seperti pengguna nafsa atau mantan narapidana ataupun waria ataupun LSL itu bukan stigma itu bisa terjadi pada siapapun, baik itu kepada kepolisian, baik kepada dokter, baik itu kepada rumah sakit, baik itu kepada kejaksaan. Nah, kenapa bisa stigma itu bisa terjadi kepada mereka juga? Karena itu konsepnya itu tadi, konsep kualitas hidupnya. Gitu. Ya, jadi karena bicara soal konsep kualitas hidup, jadi itu bisa timbul stigma ya. Nah, ini yang dimaksudkan gimana nih? Konsep kualitas hidup tuh seperti apa yang menurut Bang Yeri sendiri? Jadi gini Bang, oke. Kita ambil maknanya dulu. Konsep adalah sebuah ide yang mewakili suatu bentuk yang hanya dimengerti oleh akal pikiran. Itu yang namanya konsep kan Bang ya. Ide yang mewakili suatu bentuk yang hanya dimengerti oleh akal pikiran. Kemudian kualitas hidup itu kualitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari oleh individu itu sendiri, suatu penilaian atas kesejahteraan mereka atau ketiadaannya. Jadi konsep yang akan kita bahas adalah konsep meningkatnya kualitas hidup untuk menyingkirkan stigma. Lalu apa nih? Apa nih konsepnya? Konsepnya itu adalah ada 3 fase. KSA. KSA. Jadi dulu saya pernah pelatihan di Bandung sih, tapi yang ngadainnya di Australia. Kemudian saya disuruh membuat satu konsep. Nah, saya terpikir dengan konsep KSA itu. Ya, yang pertama K-nya itu apa sih? Knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Misalkan kita ambil contoh, kita pengguna nafsa aja ya Bang ya. Untuk stigma pengguna nafsa atau waria atau teman-teman waria. Nah, ketika kita ada di populasi tersebut, kita harus mengumpulkan pengetahuan tentang apa itu sinapsa, bagaimana cara pencegahannya biar tidak tertular penyakit. Pengetahuan itu kita pelajari. Begitupun di waria. Apa sih itu waria? Apa sih itu sobiek? Apa sih itu manfaatnya waria? Apa sih kekurangannya waria? Itu ilmu-ilmu itu kita harus pelajari. Nah, setelah kita memasuki fase knowledge, pengetahuan kita udah punya, masuk ke fase S. Fase S-nya itu skill. Nah, gitu. Ketika kita udah pengetahuan punya, ilmu punya, pengetahuan dari referensi kita udah punya, tapi kita tidak punya skill untuk menyampaikan ke orang lain, tentunya ilmu kita akan sia-sia, tidak akan sampai ke masyarakat umum lah, atau ke ya istilahnya ke penjangkauan yang kita jangkau, itu nggak akan sampai. Jadi ada skill, tekniknya cara menyampaikan. Jadi misalkan pengguna nafsa itu seperti ini, penggunaannya seperti ini. Kenapa saya pakai nafsa? Karena saya begini. Biar mereka paham, biar mereka mengerti. Nah, ketika kita udah memiliki knowledge, kita udah memiliki skillnya. Tapi yang paling penting adalah attitude. Nah, ini attitude ini yang menimbulkan stigma. Seperti gini Om. Ini kita ambil bukan ke populasi kunci ya Om. Saya malas ke kantor polisi. Polisi sekarang itu bla 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 bla. Tapi tidak semua polisi seperti itu kan. Tapi ada beberapa oknum polisi yang tidak memiliki attitude. Itu kan stigma Om. Bener nggak Om? Ketika saya nggak mau main ke kejaksaan, jaksa sekarang itu bla 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 bla. Tapi tidak semua jaksa. Karena ada sebagian jaksa yang tidak memiliki attitude. Ada jaksa itu punya pengetahuannya oke, tekniknya oke, tapi ada beberapa oknum yang tidak bisa menjaga attitude-nya itu.
saya tidak mau ke rumah sakit anu. Kenapa? Karena dokternya gini, bla bla bla. Itu kan stigma. Nah, stigma. Jadi munculnya stigma itu karena kita tidak bisa menjaga attitude. Ketika penasun, wah pengguna nafsa ini, ketika kita melakukan IDU meeting di puskesmas, kata orang-orang puskesmas, kalau misalkan IDU meeting kita ngundang para penasun, ujung-ujungnya pasti ada yang hilang. Nah, itu kan bang pernah dengar nggak mas? Iya. Itu kan ada sebagian oknum dari IDU yang tidak memiliki attitude. Semuanya kena imbasnya gitu. Iya. Itu Oda. Kenapa ada stigma buat Oda? Karena ada sebagian Oda yang ketika berobat pengen jadi gimana ya? Wah ini Oda loh, kayak gitu. Yang nggak bisa dijaga itu, padahal mau Oda nggak Oda, ya kalau di rumah sakit pada sama. Jadi itu untuk ketika seimbang antara pengetahuan, kemudian cara penyampaiannya, ketika cara kita menyampaikan attitude-nya yang perlu kita seperti itu. Iya. Ya artinya mungkin ya cara pandang atau cara memahami dari satu sudut pandang tertentu ya seseorang kepada orang lain gitu ya, itu tentu akan menimbulkan respon yang berbeda atau aksi yang berbeda juga ya dari orang tersebut yang memiliki cara pandang itu gitu ya. Iya. Ya artinya kan gini, ini perlu ada proses edukasi kan. Nah proses edukasi ini sendiri apa aja nih yang mungkin pernah dilakukan ini sama Yayasan AIR? Apakah pernah melakukan edukasi terkait dengan diskriminasi ke masyarakat atau mungkin ke lembaga pemasyarakatan barangkali untuk menguatkan yang teman-teman narapidana ini untuk bisa nanti kalau kembali ke masyarakat dia tentu bisa merubah attitude-nya, bisa merubah tingkah lakunya sehingga masyarakat akan melihat perubahan itu gitu dan akhirnya bisa menerima keberadaan mereka kembali di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat dengan baik atau dengan tanpa stigma gitu. Gimana nih menurut Bang Yeri nih? Karena di program itu udah ada di lapas namanya program pelatihan kemandirian. Jadi lapas memberikan namanya pelatihan kemandirian. Nah, kita mengisi sesi tersebut dengan melakukan pelatihan kemandiriannya. Seperti kemarin di Jelekong. 2 minggu pelatihan sablon. Tapi tidak hanya sablon aja gitu. Kita kasih sesi komunikasi, teknik dasar komunikasi, public speaking-nya. Jadi tidak hanya nyablonnya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara menjaga komunikasi dua arah. Iya. Attitude-nya juga. Ya kita kasih kayak gitu aja dari pengembangan diri, ada sesi pengembangan diri, ada sesi speaking, teknik dasar komunikasi, termasuk ini konsep kualitas hidup gitu. Kita kasih itu. Iya, oke. Ya itu menarik sih ya. Jadi kalau untuk di masyarakat sendiri kan memang ya mau nggak mau harus ada kesadaran pemahaman gitu ya dari masyarakat untuk bisa mengerti bahwa ada konsep hidup dan ada cara pandang tertentu yang memang itu bisa saja menimbulkan dampak diskriminasi gitu terhadap seseorang, tapi juga dia harus setidaknya at least ya harus bisa menerima pandangan-pandangan tersebut dan tidak menjadi masyarakat yang kaku ya gitu barangkali ya Mas Yeri ya. Contohnya aja seperti pendiri ini Heri Soet yang dia bebas, kemudian dia ada peluang gimana nih saya harus memulai usaha spring, kemudian ada ide bikin pin, wah dia nggak banyak cerita, bikin pin, kalau nggak salah 1000 pin atau 2000 pin. Setelah udah pin itu dia bagikan ke tetangga, ini hasil gue loh, kemudian satu gitu. Oh iya bagus ya. Nah itu salah satunya kayak gitu, sambil
melatih komunikasi beradaptasi lagi kepada masyarakat seperti itu Om. Jadi ketika dia bebas itu nggak polos gue harus ngapain ya. Dan lagi ada motor jadi ambil lagi nggak seperti itu. Iya. Setidaknya gitu. Ya, jadi dia nggak kambuh-kambuh lagi gitu ya istilahnya. Lagi kriminalisasi itu. Tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama gitu ya. Ya itu menarik sih. Sejauh ini kan Yayasan Air berlokasi di Bandung ya pusatnya atau ada cabang gitu barangkali? Cabangnya alhamdulillah kita ada beberapa cabang. Tangerang belum. Bekasi, Garut, kemudian Kabupaten Bandung, Padang udah ada, Deli Serdang, kemudian Surabaya. Yang akan menyusul Bali, dan Tangerang. Tangerang akan menyusul nih ya berarti ya? Ya. Berarti akan ada segera cabangnya di Tangerang. Lagi itu. Iya. Artinya udah cukup banyak ya. Artinya memang ya ini udah lumayan. Ya, jadi rencananya ya tujuannya ketika kita mendapatkan yang di luar daerah kita bisa berjejaring, misalkan di lapas suka miskin ada mantan narapidana yang baru bebas anak Bekasi, kita tampung di beberapa hari kemudian kita bisa salurkan ke Yair Bekasi itu Om, pengennya seperti itu. Ya ini luar biasa nih. Terus kalau menurut ya maksudnya gini kan, kalau artinya berkecimpung atau menjadi penggiat di lingkup lapas atau ex lapas ya, ex narapidana ini kan butuh dukungan yang besar juga nih ya. Nah ini kira-kira dukungannya dari mana aja nih Bang? Misalnya mungkin terkait pendanaan atau ini dari mana nih? Cerita tersedih yang mungkin dialami oleh Papres, kalau saya bilang ya ke Heri Towet itu kita bilangnya Papres, presidennya kita, karena banyak presidennya Republik Heri Towet. Kemarin bulan November, kemarin sebelum kita dapat gedung ini, kita kontrak rumah. Beberapa tahun. Jadi pas bulan November kemarin udah mau habis kontrakan. Di rumah itu mau dijual gitu. Tadinya mau dibeli sama Papres, udah masuk uang muka 50 juta. Dan kemudian Papres nyari kekurangannya kemana-mana, sampai pas temponya dikasih tanggal 25 November atau berapa lupa lagi, pokoknya masih tahun 2020 akhir, Papres nggak mendapatkan duit tersebut. Akhirnya bingung gitu. Malam-malam dia chat di grup. Insya Allah kalau kita punya niat baik, kita punya hati yang ikhlas, kita kerja dengan ikhlas, insya Allah besok atau lusa kita akan mendapatkan informasi yang terbaik. Kalau misalkan tempat itu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menjalankan tugas, pasti ada jalannya. Besoknya langsung ada telepon dari dinas sosial, telepon minta audiens. Alhamdulillah kita dikasih pilihan untuk menempati gedung yang di Cimahi atau yang di sini yang dicari ini. Berarti di Bandung sendiri ada 2 tempat ya, ada 2 lokasi di yayasan untuk Yayasan Air ini. Kota sama kabupaten ada. Oh, mantap ini. Berarti ini udah bukan kaleng-kaleng. Kecil suaranya. Iya, udah bukan kaleng-kaleng berarti ya Bang ya, berarti untuk ini. Iya, perjuangannya luar biasa. Jadi sama Dinsos provinsi dikasih fasilitas gedung ini dan harus menjalankan program ODGJ, orang dengan gangguan jiwa juga. Berarti termasuk dengan ODGJ juga dibina juga ya di Yayasan Air ini. Ya, kemarin kita dapat dari warga ini satu kirim sini. Saya yang mandiinnya Om. Ada di Facebook saya. Mandiin nyobain. Nggak ada aja yang gua
yang nggak jangkau. Heeh. Terus kalau misalnya ada orang yang mungkin pengen dibina gitu, misalnya ada untuk pemulihan lah ya, misalkan ada untuk pemulihan dari pecandu atau mungkin dari ex narapidana yang ingin merubah kualitas hidupnya, ini kira-kira bisa langsung datang ke Yayasan Air atau harus melalui apa nih prosesnya? Datang aja dulu ke sini Om, nanti kita gali kebutuhannya apa, baru kita nanti sesuaikan dengan konsep kita, misalkan mau menjalankannya apakah apa namanya IPWL gitu ya. Jadi kesininya wajib lapor aja. Nanti kita gali lagi lewat konseling, nanti gali kebutuhannya lewat konseling. Iya. Oke, berarti nanti akan ada proses konselingnya dulu ya untuk menentukan kebutuhan dari apa istilah calon residen gitu ya. Ya, semua sama Om. Ketika ada mantan narapidana yang baru bebas ke sini, kita konseling juga. Pas begitu datang, misalkan ada ABH di sini kan ada ABH juga. Oke. Anak yang bermasalah dengan hukum di sini ada 2 orang. Kemarin mah ada 4 orang yang sudah dipulangkan. Jadi begitu kita konseling juga. Jadi kita tahu kebutuhan ABH itu apa, kebutuhan mantan narapidana itu apa. Iya. Kan tidak semua mantan narapidana ketika di lapasnya itu pelatihan kita juga gitu. Oke. Ya, berarti kalau seperti ini kan tentu harus banyak sumber daya manusianya juga nih ya Bang ya. SDM. Kalau kemudian ada kita juga punya sekjen namanya Pak Ruli. Dia bekas dari staf namanya apa Bahtera. Jadi Bahtera itu dulu dia menjangkau anak-anak jalanan. Iya. Kita digabung di sini. Saya dari HIV-nya, Pak dari anak jalanan. Kalau dari yang menariknya saya itu kenapa saya mau gabung ke sini karena yang saya tahu LSM nggak di Bandung aja sih, hampir semua di seluruh Indonesia menjangkau ke dalam lapas itu ke dalam lapas narkotika kan ya Om. Yeah. Nah kenapa padahal di lapas lain juga gitu ada di situ resiko perilaku resiko tingginya. Tidak menutup mata dan tidak menutup telinga. Saya tahu karena saya juga mantan narapidana. Ya kalau untuk penggiatnya sendiri yang bergabung di Yayasan Air nih kira-kira ada berapa orang nih Bang Yeri? Kalau di Bandung sendiri kita kurang lebih ada 30 lah, 30 orang kurang lebih. Banyak juga ya berarti ya. Iya. Iya nih emang sangat-sangat menarik sekali nih ya mengenai main sini Om. Ya ntar kapan-kapan. Ya pengen ini juga sih kalau mungkin kalau situasi pandemi juga udah lebih ini ya lebih kondusif lah. Iya. Paling unik gitu, mungkin ada kisah paling unik yang pernah Bang Yeri alamin ketika menjadi penggiat di Yayasan Air nih apa nih? Mungkin terkait dengan proses. Ya itu, yang itu tadi saya bilang mandiin orang gila. Mandiin orang gila, ngobrol sama orang gila, jagain orang gila itu. Nggak lama sih, 3 hari, tapi emosinya dapat Om ketika dia dibawa sama keluarganya 1-3 hari, malamnya baunya masih terasa di hidung saya. Itu masih terasa hidung saya. Ya itu mungkin chemistry ya Om ya. Yeah. Kalau bisa disebut chemistry. Orangnya udah pergi dari sore, pas malam saya sedih juga gitu kalian ketika udah dekat sama saya dibawa sama keluarganya berobat di tempat lain. Ada sedih juga. Pas malam-malamnya kecium masih bau dia gitu masih kecium. Kaget juga, ada kok bisa gini gitu. Pas katanya ke teman, ya mungkin itu karena chemistry. Iya sih, jadi udah suapin sama saya, ada sih.
Jadi, Emosional bondingnya udah terbangun ya. Iya. Ikatan emosionalnya. Jadi kebanyakan memang yang jadi warga binaannya laki-laki semua atau ada yang perempuannya juga? ada perempuan di sini, ada mantan yang baru bebas aja dari Bekasi. Kemarin ada satu orang, terus ada yang dari mana Mbak? Berarti orang mana? Jawanya? Pemalang. Dari Pemalang. Dari LPW kan di sini ada LP wanita suka miskin. Iya. Berarti tapi masih didominasi sama yang laki-laki ya berarti untuk yang jadi warga binaan di Yayasan Air ya. Respon masyarakat sendiri di sekitar Yayasan Air ini bagaimana nih Bang dengan adanya Yayasan Air? Mungkin kan namanya arti kan kalau gitu mantan-mantan residivis pada gabung di sini ada ketakutan nggak mungkin atau ada? Ya, awalnya seperti itu. Tapi setelah kita melakukan kegiatan kemudian melakukan sosialisasi, ternyata mereka malah lebih welcome kepada kita. Nah, terbukti kemarin kita mengikuti kegiatan kerja bakti. Masyarakatnya welcome juga. Kadang ada masyarakat yang teman-teman ini yang mantan narapidana juga jadi main ke sini. Kayak gitu kan tuh biasanya di belakang ada masyarakat yang rawan banjir, kemudian dari yayasan kita ada kenalan yang punya beko, kita advokasi akhirnya alhamdulillah ngasih bantuan minum beko. Kemarin kerja bakti. Kalau dari tiga kategori ya mungkin ya lebih ininya. Ya. Antara ex narapidana, pecandu narkotika, sama mungkin ODA gitu ya. Orang dengan HIV/AIDS. Ini mana yang kira-kira lebih menurut Bang Geri sendiri paling mungkin lebih sulit dalam penanganannya? Ini yang mana nih kira-kira? Kalau pengalaman saya lebih sulit ke dulu saya jadi MK PTRM Metadon Bandung. Lebih sulitnya itu sih, ke anak-anak PTRM Om. Kenapa tuh? Bisa diceritain mungkin apa nih yang menjadi kesulitannya mungkin? Ya, ketika kita kan sesinya waktu itu jam 2 kumpul di rumah Sumara. Jadi pas kita ngisi sesi ya pada pedal. Saya bicara sendiri aja cuma dia pada pedal metadon ya gitu. Mau dibilangin gimana, nggak enak kan klien juga. Jadi berarti kualitas hidupnya masih belum ini ya, mereka sendiri belum bisa menghargai kualitas hidup dari diri mereka sendiri gitu ya Om ya, menurut Om Iri kalau misalnya seperti itu. Iya, jadi kebanyakan waktu itu pengguna metadon juga dimix juga pemakaiannya, obat-obatan minum metadon. Jadi akhirnya padahal kalau metadon pure minum metadonnya nggak begitu juga, malah lebih bisa aktif. Kita dari Rumah Cemara dulu bikin namanya program MMT, metadon maintenance metadon terapi. Ya, MMT. Nah, terus kira-kira ada ini nggak himbauan atau pesan ke teman-teman ya mungkin ex narapidana ataupun pecandu narkotika dan mungkin teman-teman ODA yang apa yang sudah kita bahas tadi Om, konsep kualitas hidup yaitu KSA itu biar stigmanya terpupus. Kenapa ada stigma? Ya itu tadi, karena stigma itu dimunculkan oleh diri kita sendiri. Bagaimana cara menghapusnya ya itu tadi, konsep itu tadi harus kita pelajari, harus kita penuhi biar stigmanya terhapus. Pokoknya tetap semangat, apapun permasalahannya pasti akan ada solusinya. Ya, berarti harus lebih menyadari kualitas hidup diri sendiri ya untuk bisa pulih gitu ya, untuk bisa menjadi individu yang jauh lebih baik gitu ya Om. Betul.
Ya oke deh. Jadi berarti tadi kan sudah kesan pesan dari Bang Yeri sendiri seperti itu ya harapannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman sahabat Oda bisa memiliki cara pandang terhadap kualitas hidup diri sendiri sehingga itu bisa menjadikan diri kita menjadi satu individu yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya mungkin gitu dulu ya Bang Yeri karena memang waktunya juga cukup terbatas karena kalau kepanjangan juga nanti kuotanya bakalan banyak yang kepake gitu. Ya jadi thank you banget Bang Yeri udah bersedia kolaborasi dengan sahabat Oda ya di podcast yang kali ini. Ya saya berharap juga teman-teman di Yayasan Air bisa tetap eksis dan membawa dampak baik juga bagi teman-teman yang membutuhkan ya seperti ex narapidana, kemudian teman-teman mantan pecandu ataupun mungkin yang masih punya ketergantungan terhadap nalsa dan juga teman-teman Oda ataupun tadi ODGJ yang memang sangat membutuhkan orang-orang seperti Bang Yeri itu ya sebagai penggiat sosial lah kita sebutnya. Oke Bang Yeri, terima kasih lagi sekali lagi dan itu dulu teman-teman sahabat Oda podcast saya kali ini bersama dengan Bang Yeri dari Yayasan Air. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel sahabat Oda. Kalau memang dirasakan sangat bermanfaat, boleh di-sharekan juga ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.